Ya, salam sehat teman-teman semua. Kembali lagi di channel gua, di channel Bung Harpa. Karena beberapa hari ini, midweek ini nggak banyak pertandingan yang seru. Hanya ada satu, gue baru inget. Final Coppa Italia hari Rabu malam. Kebetulan gue yang bawain nanti di TVRI. Di luar itu semua nggak terlalu ada partai-partai yang menarik ya. Yang menurut gue mungkin satu lagi Aston Villa Liverpool. Ini juga karena sangat sangat menentukan walaupun kelihatannya ya mungkin 75% bukan apa Liga Inggris akan milik City, cuman ada isu yang menarik tiba-tiba ke pindahan Haaland ke City ya. Mungkin gue yakin lu sebagian besar udah dengar, dan Here We Go sudah bersabda artinya kemungkinan kepindahannya 98% lah ya, kalau tidak mau dibilang hampir pasti. eh Secara umum mungkin lu udah dapat informasi ya terkait kemindahan Haaland ke City. Tapi gue di sini mau memberikan beberapa angle yang berbeda, kemudian juga memberikan standing point dan pandangan gue terhadap kemindahan ini. Jadi ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita kulik ya. Pertama, pengumuman harga dulu deh, dari harga. Ya, harga ini ditebus dengan angka 63 juta pound sterling. Nah, berbagai media mengangkat kan banyak berita soal ini, dan memang untuk biaya transfer atau fee transfer ini nggak terlalu banyak yang berbeda. Sama-sama rata-rata mengquote sama 63 juta pound sterling. Jadi kalau dirupain ini sekitar 6 kali 19 ribu, 1,1 triliun lah kurang lebih ya. Nah, yang menarik adalah gue sempat ngecek di transfer market, valuasinya ini sebenarnya dua kali lipat, jadi 100 juta lebih lah, 100 juta pound lebih. Tapi ternyata memang kalau dari yang gue baca di media-media tersebut, ini adalah release clause dari Haaland. Dan gue agak sedikit kaget. Kenapa kaget? Karena untuk pemain seperti dia ketika ditransfer Salzburg 2 musim lalu, em, kita semua kan tahu ya sekarang harga pemain itu inflasi ya, meroket, sehingga release cost segitu tuh menurut gue sangat kecil ya. Karena gue inget Asensio itu aja kalau nggak salah 200 juta pound ya, di apa namanya release clause-nya. Dan memang semua waktu itu berlomba-lomba menaikkan release clause-nya setelah ada kasus transfer kepindahan Neymar dan juga Mbappe ke PSG, sehingga akhirnya semua harga inflasi. Pemain-pemain itu kalau udah pemain bintang itu biasanya rata-rata udah di atas 50 juta, bahkan di atas 70 juta. Kalau 50-60 juta sebenarnya masih pemain biasa hitungannya ya. Ya Fred aja 60 juta. Ini kan di MU ya. Sementara Haaland 63 juta. Jadi padahal kita tahu kualitas dan juga komersial aspeknya kan jauh lebih tinggi Haaland ya. Nah, itu agak cukup unik sih ya. Kalau Dortmund memagari Haaland hanya dengan 63 juta pound. Tapi anyway, ini jadi keuntungan yang cukup signifikan buat City. Menurut gue City ini untung dua kali. Selain mendapatkan The Missing Puzzle yang memang mereka cari-cari selama ini selepas Aguero yang sudah hengkang ke Barcelona dan pensiun. Dan musim lalu City tanpa klasik number 9, kali ini mereka dapat apa yang mereka cari selama ini. Dan harganya pun relatif murah. Dan cuman memang konsekuensinya gajinya jadi tinggi. Nah, untuk soal gaji ini, berbagai media ini mengangkat informasi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan 300 ribu pound sterling per pekan, ada yang mengatakan 400 ribu, dan seterusnya beda-beda. Cuman kalau gue tarik kesimpulan sih, range-nya kalau dirupiahkan sekitar 300 ribu sampai 400 ribuan pound sterling per pekan. Jadi sekitar 5 sampai 8 M lah per pekan. Kemudian yang sama lagi diangkat di media-media tersebut adalah gajinya intinya itu akan mirip banget dengan Kevin De Bruyne. Baru nggak jauh beda dengan Raheem Sterling dan Grealish. Asumsi gua De Bruyne sama Haaland ini mirip sama paling tinggi. Kemudian baru di bawahnya nggak jauh berbeda Grealish dan juga Raheem Sterling yang diisukan akan pindah ke Arsenal juga nih ya. Jadi menarik. Jadi mungkin ini juga akan mendorong Sterling pindah ke Arsenal karena untuk mengurangi biaya beban gaji dan juga untuk tukar guling lah, karena ya keluar satu pemain depan masuk satu jadi pas. Tinggal nanti mungkin Fernandinho yang harus dicari penggantinya, dan katanya sih kabarnya Pogba ya, yang memang katanya sudah menjadi incaran Pep sejak lama. Nah, kita kembali lagi ke Haaland. Yang kedua itu yang menarik adalah pengumuman kepindahannya. Pengumuman kepindahannya kalau menurut gua ya,
menurut gue itu agak sedikit tiba-tiba. Nggak ada kasak kusuk, all of a sudden tiba-tiba bang, here we go, Haaland ke City ya. Tapi gue yakin kepindahan ini sudah direncanakan lama, dan feeling gue, kalau analisa gue mengatakan sebenarnya ini akan diumumkan atau dieksekusi mungkin menjelang akhir musim atau di ujung akhir musim lah. Cuman menurut gue ya, karena kemarin ada sedikit pukulan telak lah, bukan sedikit ya, kegagalan City melaju ke final, sehingga kalau kita masuk ke mindsetnya Pep, kalau kita jadi pelatih, maka mungkin gua masuk akal mengatakan eksekusi aja dari sekarang. Jadi mungkin udah di set up, udah direncanakan sejak lama, dan ini memang melibatkan almarhum Mino Raiola ternyata. Jadi sudah ada proses yang digagas oleh Mino Raiola, dan kita tahu seperti apa agen yang satu ini ya, sangat cerdik, sangat pintar, sangat smart, sehingga mungkin mereka hanya menunggu waktu nanti ketika musim selesai. Tapi kegagalan City kemarin bisa jadi Guardiola berpikir kita umumin aja sekarang, sehingga ini akan memboosting, memberikan moral para pemain yang mungkin agak sedikit down. Bukan sedikit ya, mungkin agak down juga lah, pasti namanya gak lolos Liga Champions, dan ini menjadi piala satu-satunya yang ini dinantikan oleh Sheikh Mansyur, sehingga ada boosting moral ya ketika tahu bahwa pasukan atau pemain yang main di klub ini musim depan punya prospek loh, gitu, kira-kira gitulah bahasa psikologisnya, dengan mendatangkan Haaland yang tentunya ini membuat semangat secara psikologi Gundogan dan kawan-kawan ya. Kalau itu yang gue pikirkan, yang kira-kira ada di benak si Pep Guardiola. Jadi umumin sekarang, timingnya pas untuk membangkitkan moral para pemain City. Ya, tapi itu hanya analisa ya, kita nggak tahu sebenarnya. Nanti mungkin besok hari Selasa atau Kamis mungkin Pep mungkin akan memberikan konferensi pers lengkap terkait kepindahan Haaland. Kemudian juga ya, kalau kita lihat secara dari aspek teknikal ya, ini memang posisi yang sudah lama dicari oleh Pep. Ya, musim ini praktis mereka bermain tanpa striker murni. Kemudian ya akhirnya mereka membeli Jack Grealish ya, yang memang sebenarnya nggak menjadi incaran mereka. Awalnya mereka kan incar Harry Kane, udah deal 100 sekian juta pound. Kemudian Daniel Levy nggak tahu kenapa alasannya, gue juga nggak tahu, dan bukan lupa ya, tapi nggak clear kenapa akhirnya nggak jadi. Dan akhirnya ya sekarang menurut gue sih ya itu yang kadang-kadang jalan seperti hidup ya, kadang-kadang kita mau yang mana kemudian gagal, tapi malah dikasih yang let's say lebih good deal lah. Kalau untuk lebih bagus mungkin kita bisa debatable antara Harry Kane dan Haaland. Cuman paling nggak secara bisnis dengan kualitas yang let's say nggak beda jauh, bahkan juga Haaland lebih muda 21 tahun, Kane tuh kalau nggak salah 28 atau 29, dengan harganya cuma 63 juta pound. Jadi ini good deal buat City. Jadi ya itu memang ini memang yang dicari-cari, dan kita tahu kalau lu inget ya pertandingan lawan Madrid kemarin, leg kedua, ini sebenarnya menjelaskan bagaimana City itu benar-benar hardly ingin memiliki seorang striker ya, karena di pertandingan itu hampir kurang lebih double digit lah, kurang lebih 10 atau 11 bahkan, bagaimana City berhasil melepaskan tembakan ke gawang Courtois ya, tapi kita tahu semuanya hanya menghasilkan 1 gol. Nah, artinya seandainya mungkin di awal musim City punya striker klasik number 9 atau striker murni, either itu Kane atau Haaland, mungkin saat ini Madrid ada di final. Jadi sangat masuk akal, memang sudah saatnya lah City kembali mempunyai striker murni selepas dari Aguero yang kita tahu juga sangat luar biasa tapi sudah selesai masanya. Nah, satu lagi yang menarik adalah yang terakhir, juga gue baca di berbagai, ini kan si Haaland ini kan lahir di Inggris ya, di Leeds. Bapaknya itu dulu main buat Leeds kalau nggak salah, pernah di City juga. Jadi honestly gue juga baru ngeh kenapa selama ini nggak ada isu Haaland itu akan ke United. Karena bagaimanapun juga si United kan awal musim ini ya, mereka kan butuh striker juga. Nah, cuman nggak pernah ada isu ke MU, padahal MU butuh striker, punya duit,
klub besar, punya prospek main di Liga Champions, kenapa Haaland gak mau ya? Ternyata ya ini sedikit aja trivia, ternyata memang ya seperti kalau lu nonton film di Netflix ya, Vikings, antara bangsa Vikings dengan Inggris, yaitu atau dulu Anglo ya bahasa dulunya, Anglo-Saxons. Itu bapaknya tuh dulu 2 kali kalau nggak salah ya dipatahin apa pokoknya dicedera serius tuh sama Roy Keane. Ya karena City dan MU kan kita tahu lah dulu seperti apa ya. Ya rivalitasnya sampai sekarang, cuman dulu lebih brutal. Itu bapaknya itu 2 kali dihajar sama Roy Keane. Satu tuh sampai cedera serius, satu lagi apa gitu. Dan ya gua rasa Haaland, walaupun lu bisa bilang ini adalah sepak bola profesional, tapi tetap dendam dan juga rasa benci itu pasti masih ada. Ya nggak bisa dibayangkan sang ayah dulu dihajar habis-habisan sama MU, dihina mungkin ya sama Roy Keane. Nanti kan gue share fotonya. Kemudian anaknya bermain buat MU, ya. Walaupun katanya di dunia ini nggak ada yang nggak ada price tag-nya, selalu ada harga, ada apa namanya ya price tag lah. Cuman tetap juga ada area-area di mana sesuatu itu tuh nggak bisa diukur dengan uang ya. Dan toh juga City is not a bad club gitu. City klub yang besar, punya prospek, pelatih hebat, punya uang dan sebagainya. Jadi kenapa harus milih MU gitu? Jadi itu ternyata alasan kenapa jarang atau nggak pernah bahkan isu Erling Haaland akan ke MU ya. Nah, kita akan tunggu selengkapnya pengumuman lengkap karena tadi ada beberapa informasi yang gue share ke lu yang mungkin masih belum fix, tapi gue rasa ini akan nggak akan berbeda jauh. Terutama hanya soal gaji ya yang mungkin belum clear. Apakah 5 miliar, 6 miliar atau 7 miliar, atau 7 miliar sepekan. Tapi gue pikir sih itu nggak terlalu penting ya. Cuma sedikit dari aspek teknis juga kalau lihat kenapa Haaland ini menurut gue ya gini. Kalau ditanya pertanyaan berikutnya kan apakah Haaland cocok bermain di City? Menurut gue cocok. Tapi kalau ditanya apakah Haaland akan sukses di City? Kalau memang gue nggak akan mau jawab abu-abu ya. Menurut gue dia punya peluang yang sangat besar untuk sukses di City. Karena apa? Pertama memang kalau dari segi permainan ini adalah pemain yang cocok dengan silabusnya Pep. Ya kalau kita lihat Pep sebenarnya juga Klopp ya suka pemain yang mau bekerja keras. Maksudnya itu bekerja keras itu dia bermain juga kolektif sebagai tim. Walaupun dia striker mau bertahan, mau mengejar bola. Ya era sepak bola modern lah, gegenpressing dan sebagainya. Dan kita lihat di Dortmund dia sudah terbiasa melakukan hal itu. Bahkan lu masih ingat kan ada satu gol yang dia bawa dari belakang kenceng. Ini artinya menunjukkan dia punya dedikasi, punya determinasi, dan juga yang paling penting punya kemampuan. Ya kan? Justru menurut gua beda dengan Kane. Kane kalau lu lihat tidak setangguh dan sengotot seperti Haaland. Dan kedua, kalau lu lihat penampilan Kane dalam 2-3 tahun terakhir ini sering banget jatuh. Jadi manja lah gitu. Sementara Haaland ya kita tahu bagaimana dia dibesarkan di Bundesliga yang memang liganya lebih ketat dan lebih keras ya dibandingkan di Premier League era sekarang gitu. Jadi udah terlatih dia bermain ngotot dan juga full force ya. Jadi ini yang menjadi jawaban dan juga dasar gua mengapa gua mengatakan Haaland ini memang cocok dimain di City, dan inilah gua rasa puzzle yang memang ditunggu oleh City. Apakah ini menjamin mereka akan mendapatkan trofi Liga Champions? Tentunya nggak ada yang bisa menjamin hal tersebut. Apalagi kalau kita bicara Liga Champions, lu udah lihat sendiri kan bagaimana City dihancurin sama Madrid. Walaupun City bermain lebih dominan, ya punya pemain yang mahal juga, ada Jack Grealish di sana, Kevin De Bruyne. Cuman kalau bicara Liga Champions ini istilahnya kalau bikin masakan itu butuh waktu yang banyak sampai akhirnya benar-benar menjadi cita rasa yang menikmat dan bisa menjadi juara gitu. Jadi nggak ada jaminan juga. Cuman paling tidak secara kebutuhan tim ini memang dibutuhkan Guardiola. Artinya menurut gua ini juga jadi tantangan buat dia. Keinginannya dipenuhin. Kalau dia tidak bisa juara Liga Champions musim depan, gua khawatir palu pemecatan agak lebih kenceng berbunyi dibandingkan tahun ini. Kalau tahun ini kan ya oke lah, let's say 2 tahun terakhir mereka masuk final kemudian semifinal, dan tahun ini pun dia nggak mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu striker murni. Jadi mungkin masih oke lah dengan
Tambahan lagi mereka sangat mungkin untuk menjadi juara EPL. So it's okay. Tapi tahun depan gue rasa nggak ada alasan mereka untuk, let's say, do something better di Champions League. At least masuk final. Lebih baik dari tahun ini. Kemudian mungkin juara EPL atau FA Cup. One of them mungkin baru ini menjadi tolak ukur yang adil. Cuman itu tadi, kalau sampai nggak berhasil, akhirnya jadi ada alasan untuk mengatakan kalau Pep ini ternyata adalah pelatih yang hanya bisa menjadi juara, membawa timnya juara Liga Champions bersama tim yang udah jadi seperti Barcelona dengan Messi, Xavi, Iniesta dan lain-lain. Sementara gagal di Munchen dan juga gagal di City yang sebenarnya secara keuangan dan juga pemain cukup bagus juga gitu. Tapi ini adalah tantangan baru yang ternyata so far belum bisa diatasi. Ya belum lagi klinik-klinik lah. Ya ini juga biar nggak terlalu serius. Bagaimana ada katanya ada kutukan dari Yaya Toure bahwa City nggak akan menjadi juara Liga Champions di bawah Pep ya, karena ada masalah apalah kita nggak ngerti ya. Tapi ya itu kan kita nggak tahu apakah itu sugesti atau enggak. Tapi gua rasa City akan menjadi tim yang sangat berbahaya dan punya prospek untuk musim depan masuk final setidaknya ke Liga Champions atau ke partai puncak ya. Ya oke, mungkin itu dulu update dari gua soal Erling Haaland. So welcome to Etihad Stadium. Semoga sukses dan tentunya buat kita penonton netral, semoga ini membuat semakin menarik Liga Inggris, semakin kesohor dengan kedatangan Erling Haaland ke Etihad Stadium. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa nyalain lonceng supaya lu gak ketinggalan video dari gua, karena gue suka ngeluarin video random seperti sekarang. Yang belum subscribe, yang udah terima kasih ya. Oke, salam sehat, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa, ciao.